di pesisir utara Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Tampak hamparan putih garam terbentang sejauh mata memandang. Inilah salah satu pusat produksi garam rakyat terbesar di Indonesia. Garam yang tidak hanya sebagai bumbu dapur, namun garam juga menjadi komoditas strategis yang menopang berbagai industri. Dari laut, lahir kehidupan. Dengan mulai metodologi tradisional yang diperkenalkan, saat itu memang ada tokoh dari Madura yang bernama Pangeran Anggasuta itu memperkenalkan bagaimana untuk menguapkan air laut sehingga menjadi garam. Tentu saja untuk masalah garam ini berangkat dari dua jenis identitas. Yang pertama yaitu petani pemilik tambak garam, yang kedua adalah petani penggarap tambak garam. Dan ini secara filosofis tentu akan menjadikan satu sinergi bahwa hubungan sosial masyarakat pun menjadi terjalin, menjadi hidup. Yang kedua, secara spiritual memang garam ini dari dulu dijadikan satu substansi pemikiran. Yang pertama adalah disimbolkan sebagai kesucian, lalu juga memiliki daya spiritual yaitu kemurnian. Maka sebelum jadi garam pun air laut ini sudah dijadikan satu pemikiran, ada nilai mitologi bahwa garam dan laut atau orang Indramayu menyebutnya Uyah Wadag ini punya nilai spiritual juga. Maka masyarakat otomatis akan menjadikan sumber daya ini selain nilai ekonomis juga bagaimana mereka memperlakukan aktivitasnya kepada alam, itu juga tidak lepas hubungan mereka dengan laut itu sendiri. Dan dalam histori perjalanannya ada masa memang tidak sempat diproduksi, itu karena faktor alam, rob, banjir atau cuaca yang tidak bagus untuk memproduksi garam. Tetapi pandangan secara umum sudah mewarisi tradisi, mewarisi tata cara, atau mewarisi ilmu untuk membuat garam, maka mereka akan terus melakukan kegiatan untuk terus melakukan produksi, dan ini tidak dipengaruhi oleh tuntutan bahwa hasilnya maksimal atau tidak. Ketika ada kelompok lain yang memang stuck untuk tidak melanjutkan, maka memang mereka akan beralih profesi, misalnya lebih memilih untuk berangkat mencari ikan kembali. Jadi pada prinsipnya petani atau petambak garam ini sampai hari ini tetap dinamis, tergantung pada konteks seperti apa. Karena ada dua jenis, yaitu ada petani penggarap, ada juga petani pemilik tambak. Nah, ini hal yang membedakan dua identitas untuk aktivitas di kegiatan garam ini. Indramayu telah dikenal sejak masa kolonial sebagai salah satu sentra utama penghasil garam rakyat di Nusantara. Namun, di era modern, keberlanjutan tambak garam menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin meningkat, mulai dari cuaca ekstrim hingga fluktuasi harga pasar. Namun semangat para petambak tak pernah padam. Mereka tetap menjaga tradisi dan warisan leluhur
sambil beradaptasi dengan teknologi baru. Asin yang menghidupi. Saya jadi petambak garam sejak tahun 2009. Jadi petambak garam itu untuk menyekolahkan anak dan membiayai hidup keluarga. Jadi untuk air itu pengaruh banget di produksi, karena kita produksi garam itu bahan bakunya dari air itu sendiri. Jadi selama ini problem petani kita itu ya dengan air itu sendiri, dengan muara yang dangkal dan sungai juga yang dangkal. Karena kita di sini sedimennya tinggi, jadi di situ ada penumpukan lumpur setiap tahun. Petambak seperti Pak Maming menggantungkan hidupnya pada cuaca dan keberuntungan. Di bawah teriknya panas matahari, petambak garam seperti Pak Maming terus berjuang menjaga rasa untuk negeri. Cuaca menjadi tantangan utama baginya. Jika hujan turun saat proses kristalisasi, maka hilang juga seluruh usaha perjuangannya. Pemerintah menetapkan swasembada garam sebagai salah satu program prioritas nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan RPJMN 2025-2029, target besar ditetapkan, Indonesia mandiri garam pada 2027. Dalam upaya untuk mendukung dan mempercepat swasembada garam nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP hadir dengan berbagai program. Salah satunya adalah program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR. KKP memfasilitasi pembentukan koperasi garam, membantu akses permodalan, hingga memperluas jaringan pemasaran. Dan melalui program intensifikasi, KKP ingin mempercepat swasembada garam nasional dengan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan petambak garam rakyat di Indonesia. Sinergi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dan pendampingan teknis menjadi faktor pendukung keberhasilan para petambak. Pentingnya sosialisasi dan pendampingan teknis, bertujuan agar para petambak lokal lebih memahami perubahan model tambak dari tradisional ke tambak modern. KKP hadir di tengah-tengah pelaku usaha tambak garam dimulai sejak tahun 2011 dengan program pemberdayaan usaha garam rakyat. Dengan program bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat. Sebagai penyuluh yang di lapangan, yang merupakan kepanjangan tangan dari KKP, kita melakukan penyuluhan dengan pengenalan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam. Pengenalan teknologi pada petambak garam, kita mulai dengan adanya percontohan-percontohan atau dempon-dempon yang mudah ditiru dan diaplikasikan oleh masyarakat. Jadi kami di sini untuk penyuluh kita setiap minggu, bahkan setiap 3 hari sekali, itu penyuluh ke lokasi dan membimbing para petani. Bagi petambak, modernisasi teknologi produksi garam seperti penggunaan geomembran akan semakin penting untuk mencapai target kualitas dan kuantitas. Melalui penyuluh perikanan Kabupaten Indramayu, KKP mengenalkan beberapa teknologi untuk meningkatkan kualitas garam,
seperti teknologi geomembran, teknologi ulir filter, dan teknologi tanam. Geomembran diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi terdekat bagi para petambak untuk memperbaiki proses hingga penanggulangan kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kendala cuaca yang terjadi saat ini. Tahun ini kondisi cuaca tidak stabil ya, terkadang tiba-tiba hujan, itu menyebabkan sering terjadinya kegagalan panen. Dan makanya untuk mensiasatinya, petambak seringkali melakukan panen mendadak, bahkan melakukan panen di malam hari. Selain cuaca yang tidak menentu, petambak di Indramayu juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan air laut yang menjadi bahan baku utama pembuatan garam. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan produksi dan kualitas garam itu seperti normalisasi saluran agar air bahan baku untuk bahan baku garam tidak terjadi keterlambatan karena tidak masuknya aerob ke saluran-saluran dan ke tambak. Sedimentasi di muara dan di saluran itu menjadi salah satu masalah untuk tambak garam karena menyebabkan terhambatnya pasokan air ke saluran dan ke tambak. Kita berebut air itu dimulai bulan September. Di saat muara pasangnya rendah, nah kita semakin banyak kebutuhan air untuk petani itu sendiri. Jadi pas begitu air masuk, kita selalu berebut. Jadi yang di belakang itu kebanyakan tidak kebagian air. Kenapa air menjadi salah satu masalah di tambak garam? Karena bahan baku dari garam adalah air laut. Otomatis itu menjadi hal utama untuk produksi garam. Dan solusi yang KKP hadirkan di tahun ini, KKP ada program long storage. Long storage itu pengurasan saluran dan semacam waduk atau penampungan air di saluran tersebut agar tidak terjadi kekurangan ataupun keterhambatan pasokan air ke tambak-tambak petambak. Walaupun banyak kendala yang dihadapi, para petambak terus berproduksi. Sedikit demi sedikit mereka kumpulkan hasil panen garam mereka. Dari kondisi yang tidak ideal ini, lahirlah berbagai perubahan dan kebiasaan baru. Para petambak mulai bertransformasi ke tambak garam modern yang jauh lebih efisien. Menghubungkan garam rakyat ke industri. Upaya peningkatan melalui proses kolaborasi bukan hanya soal produksi, tapi juga tentang keberlangsungan para petambak ini di masa yang akan datang. Di Indramayu, alhamdulillah potensinya lengkap dari mulai perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, tambak garam, dan kita juga punya pesisir laut dan pulau-pulau kecil walaupun itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Di kami dengan potensi yang lengkap itu memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan produksi. 32,9% produksi total Jawa Barat itu dari Indramayu. Jadi ini merupakan kebahagiaan dan terima kasih kami kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan. Alhamdulillah di Indramayu memiliki luas tambak yang luar biasa dengan panjang pantai 135 km, total tambak
untuk perikanan budidaya di Indramayu itu lebih dari 22.500. Dan khusus untuk luasan tambak garam, kita memiliki luas 2.562 hektar. Dan ini menurut kami cukup untuk mensupport terkait dengan rencana swasembada garam nasional di tahun 2027. Yang paling jelas memang produktivitas dari awal sebelum masuk KKP dan kami pemerintah daerah ini meningkat signifikan. Semula produktivitas per hektar per musim itu hanya 60 ton per hektar per tahunnya. Kalau saat ini dengan berbagai teknologi yang ada, dengan kegigihan usaha masyarakat, tentu juga dengan ada harga yang menarik, itu di atas 120 ton per hektar per musim di Indramayu ini sudah tercapai. Bahkan untuk teknologi-teknologi tertentu teman-teman sudah bisa mencapai 200 ton per hektar per musimnya. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dari pembangunan gudang hingga perizinan, semua berjalan melalui sinergi lintas lembaga. Beberapa langkah yang diupayakan oleh kami, pemerintah daerah, juga pemerintah pusat terkait dengan ketersediaan air tua yang memadai. Ini juga alhamdulillah kita lakukan upaya-upaya dengan rehabilitasi saluran. Dan kami bersyukur pemerintah pusat dengan evaluasinya tahun ini insya Allah akan dibangun long storage untuk kecukupan air baku bagi para petambak garam. Dan kami pemerintah daerah walaupun tidak banyak, ini akan terus berupaya melakukan rehabilitasi di saluran tersier sesuai dengan kewenangan kami. Kami juga di pemerintah daerah, alhamdulillah tiap hari dengan informasi dan teknologi yang ada, kita siapkan untuk di kami ada informasi daerah penangkapan ikan, kemudian informasi iklim laut, dan tadi curah hujan dan lain sebagainya kami siapkan sebagai bagian agar para pelaku usaha bisa mengantisipasi dengan anomali musim tersebut. Jadi ini juga kami bersyukur, terima kasih kepada pelaku usaha petambak garam yang sudah memanfaatkan informasi yang ada dengan sikap perilaku untuk meningkatkan tadi produktivitasnya agar bisa terus berproduksi. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan yang terjadi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kestabilan produksi yang semakin baik. Dengan adanya geomembran, kayak petani bisa memaksimalkan panen rayanya. Yang tadinya dari 70 ton, itu bisa naik menjadi 90 atau 100 ton. Dan itu sudah terbukti di petani saya, di Losarang, itu sudah menaikkan dari yang normalnya mereka 80 ton dan KW2 sekarang dengan geomembran itu sudah menjadi 90-100 ton dan KW1 yang tadinya dari 90% itu KW2 sekarang 90% KW1 dan KW2-nya cuma 10%. Dunia industri mengharapkan garam rakyat yang berkualitas. Dari asosiasi sendiri membantu dari segi seperti keluh kesahnya petani seperti apa, karena kan mungkin beberapa petani ya tidak bisa menyampaikan secara gamblang ke pemerintah langsung, dan pemerintah sendiri kalau harus turun ke lapangan mungkin tidak seluruh tempat atau seluruh wilayah bisa terjangkau. Dengan asosiasi kan kita bisa menampung semua kebutuhan petani seperti apa, dan mungkin kita bisa cari jalan tengah bersama antara industri
terus petani dan pemerintah. Makanya mungkin balik lagi, kalau untuk swasembada sendiri tidak bisa dari pemerintah saja, dari petani pun butuh dan teknologi yang jelas, dan asosiasi dapat menengahi di tengah-tengahnya. Kini, petambak punya harapan baru dalam meningkatkan dan memperbaiki hasil produksinya demi keberlangsungan mereka ke masa depan yang lebih baik. Kalau cuaca itu kan memang nggak ada yang bisa mengakalinya. Mungkin dengan teknologi kayak pembuatan air tua atau tunnel itu bisa menjadi salah satu solusinya juga untuk di musim yang seperti ini. Kalau kayak semacam tunnelnya tanpa pembuatan air tua, stok air tuanya habis, susah. Terus juga petani tetap agak susahnya kan, mungkin yang jelas itu kalau di petani garam, dia di pembuatan air tuanya. Saat stok air tua atau bahan baku tersedia, kualitas KW1 itu tidak mungkin tidak kita bikin. Terus juga mungkin dengan harga yang pasti, petani semangat. Contoh petani saya sendiri kurang lebih 70 orang kemarin masih berharap dengan adanya panas walaupun cuma seminggu 2 minggu. Karena memang dengan harga yang cukup baik dan pasar juga memang yang lagi banyak yang mencari juga, mereka semangat. Ya mungkin dengan momentum ini dari pemerintah tersendiri bisa membantu petani tersebut dengan ya teknologi yang ada atau membran. Saya jamin kenaikan hasil garam itu cukup signifikan dengan teknologi-teknologi ini. Putihnya harapan garam Indonesia. Langkah menuju swasembada garam sedang ditempuh bersama. Putihnya garam adalah simbol kerja keras, tekad, dan kemandirian bangsa. Dari hamparan putih tambak garam Indramayu, lahir kisah keteguhan dan harapan. Petani pasti pengennya harga itu semahal-mahalnya. Tapi kan di sini juga ada industri. Mungkin kita lebih baik cari harga ideal. Dengan harga garam terendah di 1.000, saya jamin hasil panen pun akan meningkat. Kedua, generasi-generasi di bawahnya, anak-anak muda di bawah umur 30 tahun, itu banyak yang tertarik untuk bermain di garam. Karena kelemahan terbesar petani garam tersendiri itu di umurnya. Petani garam rata-rata di umur 40 atau 50 tahun ke atas. Dari segi tenaga sudah jelas kurang optimal. Dan untuk penyerapan teknologi pun kurang maksimal juga. Sedangkan untuk swasembada garam itu kita butuh teknologi dan tenaga yang memang mendukung. Terus kita bikin peraturan atau minimal harga terendah garam berapa agar anak-anak muda nggak melulu lulus SMA atau lulus kuliah, saya pengen kerja di pabrik. Di garam juga banyak. Dan dengan harga 1.000 nggak kalah hasilnya dengan mereka yang kerja di kantoran atau UMR. Karena sudah saya hitung sendiri, dengan harga 1.000, dengan hasil panen per hektarnya 100 ton rata-rata, itu di atas harga UMR. Bahkan informasi seperti itu masih kurang sampai ke anak-anak muda. Kebanyakan mereka malah berpikir, lebih baik saya kerja di pabrik dengan gaji 5 juta. Dan kerjanya itu 12 jam lebih. Sedangkan di garam, mereka hanya cukup kerja 4 jam, 5 jam selama 3-4 bulan. Itu hasilnya sama dengan 12 bulan mereka kerja di pabrik. Mungkin ya itu harapan saya dari asosiasi sendiri juga sama. Kami pengen diutamakan harga standarnya seperti apa, harga terendahnya, agar generasi-generasi muda mulai tertarik pada garam, agar garam itu petaninya jangan umur 60 tahun ke atas. Garam tuh gengsinya juga tinggi. Kalau kita Gen Z atau umur-umur yang 30 ke bawah ini main, saya percaya di umur-umur mereka yang muda itu banyak ide-ide gila atau ide-ide kreatif yang bisa
membantu meningkatkan hasil garam. Dengan dukungan KKP dan semangat petambak garam, Indonesia terus melangkah menuju kemandirian garam nasional. Putihnya garam bukan hanya rasa, tapi juga cerminan perjuangan masyarakat pesisir Indonesia. Dari laut, lahir kehidupan. Dari garam, lahir cita rasa dan kemandirian bangsa. Di balik setiap butir garam yang kita nikmati, tersimpan kisah perjuangan, harapan, dan keteguhan para petambak garam, berjuang menjaga asas swasembada garam nasional.